Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, Bicara Urusan Cinta, sebuah family channel bersama Chandra Tuan, dan Mona Sugianto. Kita selalu mengangkat topik-topik seputar perkawinan, keluarga. parenting, Ya, baik. Dan kita sudah di episode yang ke-14 dengan tema Memaafkan dan Kesembuhan, tanggal 24 Maret 2024. Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room Home of Karuna et Familia Indonesia. Sobat Bucin, mengapa di episode ke-14 ini kita angkat tema memaafkan dan kesembuhan? Karena perkawinan dan keluarga sebagai bentuk relasi mendalam juga tidak bebas dari kemungkinan saling melukai. Saat hati terluka, apakah mungkin seseorang benar-benar bisa memaafkan? Dan saat relasi perkawinan dan keluarga yang sakit atau rusak, apakah kemudian bisa sungguh-sungguh pulih dan sembuh kembali? Ya, Sobat Bucin, kita lanjutkan kembali dengan fenomena. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang memiliki tantangan besar dalam rekonsiliasi. Mungkin pasca terjadinya luka-luka. Dan kita mau bahas apa sih sebetulnya definisi atau makna dari memaafkan. Tentu kita akan ambil secara psikologi. Dari American Psychological Association, kita tahu bahwa memaafkan itu melibatkan upaya secara sadar dari seseorang untuk mengesampingkan perasaan kebencian terhadap orang lainnya yang telah melakukan kesalahan, atau berlaku tidak adil, atau menyakiti, ataupun mungkin merugikan dalam beberapa hal. Memaafkan bukan sekedar menerima apa yang terjadi atau sekedar berhenti marah. Bukan ya Sobat Bucin. Sebaliknya, hal ini melibatkan transformasi sukarela atas perasaan, sikap, dan perilaku kita. Sehingga kita tidak lagi didominasi oleh kebencian dan dapat mengungkapkan belas kasih, kemurahan hati, atau sejenisnya terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Memaafkan dianggap sebagai proses penting dalam psikoterapi atau konseling. Kalau kita kaitkan dengan rekonsiliasi atau kesembuhan dalam relasi pasangan suami istri maupun relasi dalam keluarga, berarti memaafkan juga diyakini menjadi proses penting dalam memperbaiki relasi itu sehingga relasi yang tadinya rusak ataupun tersakiti kemudian bisa pulih kembali. Nah, sekarang sudah saatnya Bucin sharing. Mungkin dari Papi Chandra dulu deh yang sharing, apakah ada pengalaman memaafkan kesalahan-kesalahanku? Oke, Sobat Bucin ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, apakah saya ada pengalaman untuk memaafkan Mona? Jadi kalau dilihat-lihat gitu ya, saya mencoba menyadari, yang paling sering saya mencoba berdamai itu karena Mona itu suka marah-marah. Manis. Ya wajar ya, karena perempuan itu kadang-kadang ada waktunya marah-marah gitu. Nah, Minimal sebulan sekali. ya. Nah, tetapi sebetulnya bagaimana saya menyikapi ketika Mona marah gitu ya. Namanya marah itu kan pasti ada yang error gitu ya. Jadi kalau saya suka bilang sama Mona, marah itu adalah gila sesaat gitu ya. Ngomongnya nggak pakai filter ya, Pi. Iya.
Pokoknya jeplak aja begitu ya, tanpa memikirkan konsekuensi berikutnya. Maka saya suka bilang kalau dia marah-marah, tahan, tahan, tahan gitu ya. Tahan tuh ngomong ke saya atau ke dirimu sendiri? Dua-duanya. Oh, oke. Kadang ngomong ke dia juga, Konfirmasi ya, Sobat Bucin. tapi sebetulnya juga supaya saya bisa menahan diri gitu kan. Jangan sampai saya membalas yang akhirnya seperti api dikasih bensin, bukannya kita damai tapi meledak gitu ya. Nah, jadi memang ketika salah satu pihak yang lagi marah dan lagi gila sesaat itu, ya kita memang harus aware gitu. Pada saat itu kita harus aware, menahan diri gitu kan, sambil ya ada satu sih kalau yang saya coba ya. Jadi mengubah hati saya. Jadi kemarin tuh kita sempat diskusi, kenapa seseorang bisa berubah gitu ya? Ya karena ada hati yang berubah. Jadi kalau misalnya Mona marah misalnya, kemudian hati saya itu tidak menerima Mona yang lagi marah itu, malah mengeraskan hati saya, ya marah dia pasti akan lebih meledak-ledak lagi. Tapi berbeda ketika saya lebih melembutkan hati saya. Ya saya pasrah gitu ya. Pasrah untuk disakiti atau gimana? Pasrah dalam artian ya menerima gitu, terima saja gitu kan, karena ketika kita punya cara berpikir menempatkan diri di sisi Mona gitu ya, saya mencoba tuh kalau misalnya ketika marah-marah itu, Mona itu marah tuh karena bisa aja kan dia kelelahan, bisa aja karena dia punya tekanan berat, bisa saja dia punya kekhawatiran, namanya juga seorang ibu mungkin terhadap anaknya gitu ya. Nah, dengan menempatkan posisi bagaimana diri kita ya di dalam posisi dia, itu bisa membuat saya lebih bisa memahami dan bisa lebih menerima marahnya dia gitu ya. Nah, jadi memang itu perlu ya, dengan mengubah hati. Dengan mengubah hati itu berarti mau mencoba menerima cara pandang atau persepsi orang itu. Itu Mona. Oke. Ya, Mona, sekarang giliran kamu coba ceritakan pengalaman-pengalaman mungkin di ruang-ruang konseling. Ya, Sobat Bucin, kalau saya sebetulnya sudah berusaha, kalau bukan soal ruang konseling ya Sobat Bucin, saya sudah berusaha mencari pengalaman di mana saya memaafkan Chandra. Tapi saya tidak ketemu atau belum ketemu paling tidak sampai saat ini. Saya percaya pasti bukan karena Chandra tanpa kesalahan ya, tapi saya tidak ngerasa bahwa ada dari diri saya yang kemudian perlu memaafkan dia gitu ya. Mungkin kalau tadi Chandra bilang saya sering marah-marah, jadi dia yang lebih banyak memaafkan saya. Tidak ada dari perilaku dia yang perlu saya maafkan, artinya gitu ya. Belum. Ya, semoga tidak tidak perlu. Nah, tapi Sobat Bucin, ada beberapa pengalaman yang mungkin tentang memaafkan dari sesi-sesi konseling yang pernah dijalani, dan ini baik sekali untuk saya sharingkan di dalam Bucin Sharing supaya Sobat Bucin kita bisa belajar dari pengalaman sahabat-sahabat kita yang pernah melampaui saat-saat berat ini gitu ya Sobat Bucin. Nah, di Familia itu Sobat Bucin ada layanan namanya Premarital Psychological Check-up, kita singkat PMPCU gitu ya. Jadi artinya check up sebelum pernikahan begitu ya. Jadi kalau ada medical check up tapi juga ada psychological check up ya sebelum menikah gitu ya. Nah, di dalam PMPCU tersebut banyak calon-calon pasutri yang menyebutkan bahwa kalau apa sih alasan yang mungkin bikin kamu bisa atau mau bercerai atau berpisah atau exit dari relasi pernikahan. Ini belum menikah nih ya. Tapi apa yang bikin kamu kira-kira nggak sanggup? Oh, kalau dia begini pasti gue akan minta cerai gitu ya. Itu apa? Dan banyak yang menyebutkan perselingkuhan. Kalau pasangannya selingkuh, pasti dong gue nggak mau bertahan lagi karena gue nggak bisa maafin. Nggak ada yang mau diduain. Iya, nggak ada yang mau diduain dan nggak bisa kasih toleransi gitu ya. Pandangannya seperti itu. Tapi Sobat Bucin, kenyataannya ketika perkawinan kemudian sudah berjalan dan kematangan kedewasaan seseorang bertumbuh, ternyata meskipun dalam tanda petik terjadi perselingkuhan di dalam pernikahan, rupanya banyak sekali pasangan yang juga bisa bertahan.
Dan bahkan bukan hanya sekedar bertahan sobat bucin, tapi justru bisa menjadikan pengalaman buruk dan menyakitkan itu, karena menyakitkan gitu ya, diselingkuhin itu sakit gitu. Tapi kemudian jadi pembelajaran sehingga perkawinan itu justru jadi lebih baik. Dalam artian jadi kesadarannya tinggi, pertobatannya tulus, lalu pola komunikasi interaksinya menjadi lebih baik karena mereka tahu ada masalah dan kemudian malah bisa bertumbuh dari pengalaman itu. Saya bukannya mau mengatakan bahwa Tapi jangan berpikir lebih baik iya, coba selingkuh. iya, jangan ya. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan, Iya, ya iya. kalau gitu kita selingkuh aja biar perkawinan kita lebih baik. Tidak, sobat bucin. Asli itu tuh berat banget, Iya. gitu ya. Lebih Berat, baik tidak. lebih baik tidak. Jangan dicoba. Jangan dicoba-coba. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ternyata kemampuan manusia dalam memaafkan itu bahkan bisa melampaui apa yang dia duga dia bisa. Jadi tadi saya katakan kan premarital psychological check up bilang bahwa pokoknya kalau pasangan gue selingkuh selesai, udah nggak mau, gue mau cerai gitu ya. Kan begitu, itu kan sebelum menikah. Tapi ternyata ketika sudah menikah tidak langsung diputuskan bahwa dia kan udah gue nggak mau, gue nggak ada toleransi sama sekali. Ada orang-orang Ada hebat, banyak pertimbangan ya. iya, dan ada orang-orang hebat yang bisa memaafkan sesuai topik kita. Oke. Ya, topik kita memaafkan. Jadi ada orang-orang hebat yang meskipun sudah disakiti begitu rupa, punya kemampuan memaafkan. Melepaskan kayak seolah-olah haknya untuk membalas. Itu kan Melepaskan kebenciannya. Mengubah yang kemarahan-kemarahannya menjadi belas kasih. Menjadi perilaku yang lebih memaafkan, yang memberikan belas kasih kepada pasangannya yang menyakiti dia. Pertanyaannya kenapa itu mereka bisa begitu, Mona? Iya, ada sebuah proses seperti tadi yang kita bahas dalam definisi memaafkan menurut American Psychological Association. Ada upaya sadar, tahu bahwa saya disakiti, tahu bahwa saya terluka, tapi saya tidak ingin dalam tanda petik terus-menerus terjebak di dalam kondisi ini yang sobat bucin, memendam kemarahan dan kebencian itu betul-betul tidak enak. Gitu ya. Tapi dengan memaafkan, dia melepaskan dua. Satu adalah hak dia untuk membalas kepada pasangannya, yang satu adalah membebaskan diri dia dari keinginan untuk membalas dendam yang itu juga membelenggu. Saya ingin menceritakan satu pasang suami istri yang si istri ini sudah diselingkuhin 3 kali oleh suaminya dengan di momen-momen yang berbeda dengan perempuan yang berbeda. Suaminya berselingkuh. Ketika ketahuan istrinya begitu syok, begitu kaget, yang terpikirkan pertama kali adalah, emang gue nggak bisa bales? Lu kira gue nggak laku? Itu normal ya? Ya, normal ya, sobat bucin gitu ya. Dia begitu marah, begitu terpukul, begitu tidak terima, begitu merasa tidak dicintai, tidak diinginkan. Tapi kemudian dia melihat, karena dia kemudian memutuskan untuk gue balas ya gitu. Terus dia mau, kalau lu nggak mau dibalas ya, gue maunya cerai gitu. Tapi suaminya memohon sampai berlutut kepada dia, tolong aku tidak mau bercerai. Maafkan aku hilaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Apapun yang kamu minta, aku akan penuhi dan lain-lain. Pertobatannya suaminya udah sampai memohon, tidak mau berpisah. Diulangi lagi. Istrinya kemudian mencoba untuk memberikan kesempatan, dan kemudian sang istri kemudian melihat bahwa suaminya sangat bersungguh-sungguh, ya, sangat bersungguh-sungguh, sangat humble, sangat menyesal dan lain-lain. Dan kemudian proses memaafkan sejalan dengan waktu berjalan, ya, masih kadang-kadang up and down, turun naik, tapi kemudian dia memaafkan dan dia mengatakan ketika memaafkan itu dia merasakan lebih damai. Dan bahkan saat ini mungkin sudah 3-4 tahun ini dia tidak lagi suami istri itu menerapkan kalau pergi kemana harus video call. Video call. Terus bikin tracker, harus kamu ada di mana gitu. Tadinya seperti itu, curiga. Tapi sekarang mereka sudah bertumbuh, saling mempercayai kembali. Nah, itu sobat bucin. Lalu ada juga suami yang memaafkan ketidaksetiaan istrinya, gitu ya. Ada keluarga, bukan hanya perkawinan, ada menantu yang memaafkan kata-kata dalam tanda petik menyakitkan yang diucapkan mertuanya. Ada orang tua yang memaafkan anaknya yang sangat menyakitinya, dan ada anak yang sangat memaafkan
orang tuanya yang sudah menyakitinya. Itu Sobat Bucin betapa banyak sekali yang bisa di-sharingkan dari pernikahan dan keluarga-keluarga di mana manusia yang kita penuh dengan kelemahan gitu ya, bukan hanya kekuatan tapi kita punya kelemahan, tapi ternyata bisa memaafkan, dan memaafkan itu kemudian membuat perkawinan atau keluarganya menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Kenapa? Karena bisa bertumbuh, dihadapi dengan sikap dewasa, ada pertobatan, yang kemudian pertobatan itu pun dikuatkan gitu ya, karena masih diterima. Gitu. Tapi nggak mudah itu. Tapi tidak mudah Sobat Bucin, tapi bisa. Baik, silahkan Papi kesimpulannya. Ya, Sobat Bucin, secara nyata ada pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa memaafkan. Di dalam keluarga, termasuk perkawinan, tidak ada yang sempurna. Tapi kemauan dan kemampuan memaafkan menjadi jalan selamat agar relasi yang sakit menjadi sembuh. Pola yang tidak sehat menjadi berubah lebih baik. Dan masing-masing pribadi di dalam perkawinan dan keluarga semakin dewasa dalam mencintai. Iya betul Papi. Tadi kan ada penekanan kata tidak ada yang sempurna ya. Manusia tidak ada yang sempurna, kadang bisa kepleset, bisa hilaf, bisa salah. Tapi bukan berarti tidak ada kebaikannya juga. Dan ketika ada pertobatan, bila itu kemudian ditanggapi dengan memaafkan, tentu itu tadi jalan selamat ya. Wah. Nah, Mona, oleh-oleh bucin apa nih? Oke, baik. Sobat Bucin, apakah Anda memiliki pengalaman memaafkan atau dimaafkan? Apa sih yang terjadi ketika Anda memaafkan dan dimaafkan? Ayo, boleh sharing. Dan Anda silahkan untuk men-sharingkan. Anda juga boleh menggunakan Bucin Sapa Kisah dan Kupas di bucinfamilychannel@gmail.com atau melalui WA chat only di 0852 13286550 seperti yang ada di bawah ini. Bisa banget untuk sharing pengalamannya ataupun kisahnya, ataupun boleh juga kalau mau bertanya lebih lanjut, nanti akan kita bahas di Bucin Kupas. Dan Papi Chandra, di episode selanjutnya kita mau bahas apa nih? Di episode 15, Minggu 31 Maret 2024, seperti biasa jam 19. Bahas apa? Seputar kehamilan. Oke, karena cukup banyak request nih. Mungkin ada Sobat Bucin yang lagi menantikan ya kelahiran si buah hati gitu ya. Nah, jadi ada banyak request bahwa kita membahas seputar kehamilan. So, kita akan angkat duluan ya, Papi Chandra, seputar kehamilan. Jadi jangan lupa Minggu 31 Maret 2024 jam 19 nantikan episode Bucin selanjutnya. Baik Sobat Bucin, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.